Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Google Form. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena selain menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan misalkan, penelitian dunia bisnis, baik itu di akuntansi maupun manajemen, juga menggunakan data yang bersifat primer, yakni berasal dari kuesioner atau angket. Nah, di era digital ini, kita tidak perlu melakukan print out terhadap kuesioner kita, tapi ada bantuan dari Google berupa Google Form. Tapi saran saya jika penelitiannya dilakukan di instansi pemerintahan, maka tetap menggunakan yang manual di print out. Tapi kalau selain itu boleh digunakan Google Form karena kalau di dinas itu lebih sopannya di print out. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita terkait Google Form. Kalian bisa masuk ke Google Form melalui beberapa cara. Yang pertama, langsung saja ke Google Form di sini. Yang ini Google Form. Kita klik, lantas muncul seperti ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tidak ke Google Form dulu, tapi ke Google Drive. Jadi kita masuk ke Google Drive dulu, baru nanti bikin Google Form. Untuk saran saya, demi data kita di Google Drive, keduanya baik cara pertama maupun cara kedua sebenarnya masuk ke Google Drive, file Google Form kita. Saran saya, agar lebih memudahkan kita untuk mengatur file di Google Drive kita, maka saran saya masuknya ke Google Drive. Saya akan membandingkan dua cara ini. Ini yang pakai Google Form. Nah, kalau yang pakai Google Form, kita langsung ke go to Google Form. Seperti ini ya. Ini. Kalau kalian pakai cara ini, langsung nanti ingin membuat form baru, itu di blank form. Nah, kenapa saran saya ke Google Drive? Karena data kita itu tertata dulu. Kalau di Google Drive, kalau kita langsung ke Google Form, mohon maaf, nanti data kita yang form itu akan masuk ke di luar sini, di luar folder-folder ini. Jadi kayak berserakan seperti itu. Itu kalau langsung ke Google Form. Tapi kalau kita ke Google Drive, kita bisa atur dulu misalkan foldernya. Kita atur misalkan skripsi ya, atau kuesioner skripsi misalkan nih. Kita enter, baru kita masuk ke kuesioner skripsinya, diklik 2 kali di foldernya tadi, baru kita klik new Google Form yang blank form. Ini kalau pakai cara yang di Google Drive.
Jadi data kita nanti Google Drive-nya ada di folder ini. Jadi kalau mau lihat itu enak, tertata. Tapi kalau kita pakai cara yang pertama dengan langsung ke Google Form, kalau kalian sudah login ke Gmailnya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini klik saja blank, nanti kita diarahkan ke Google Form-nya langsung. Kalau di sini berarti new Google Form, blank Google Form. Kita klik saja. Nah, ini teman-teman bentuk Google Form-nya. Kita akan mencoba praktik di salah satu penelitian. Jadi pastikan kalau mau buat Google Form, teman-teman sudah ada item kuesionernya, ada pernyataan kuesionernya yang digunakan di dalam penelitiannya. Jadi disiapkan dulu. Karena syaratnya harus menyediakan item pertanyaan dulu, maka saya contohkan kita menggunakan penelitian ini sebagai dasar. Ini boleh nih bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini boleh sesuai bidangnya. Pengaruh kognitif dan afektif online shopping experience terhadap e-loyalty pada generasi millennials yang berbelanja di situs belanja online. Jadi ini penelitiannya yang akan kita gunakan tahun 2019 untuk konseptual framework-nya atau rangka konseptualnya seperti ini. Cognitive experience state, kemudian affective experience berpengaruh ke e-satisfaction, mempengaruhi trust, dan keduanya mempengaruhi e-loyalty. Itu yang akan kita gunakan. Tapi karena hanya contoh di Google Form, saya akan mencontohkan satu saja nanti variabel cognitive experience yang kita masukkan. Item pernyataannya, kalau kalian menemukan jurnal yang bagus, biasanya item pertanyaannya sudah ada seperti ini. Ini item pertanyaannya. Untuk cognitive experience state, ini ada 3 pertanyaan. Affective experiential state ada 3 pertanyaan juga. Nah, ini yang akan kita masukkan. Kita ke Google Form dulu. Di sini, ini kita masukkan judul dari form kita. Ini saya contohkan, misalkan pakai penelitian yang ini tadi. Judulnya pengaruh kognitif. Saya kopas saja dulu sementara karena hanya contoh. Ini sampai sini aja. Karena hanya contoh, teman-teman. Jadi ini seperti ini. Nah, boleh di sini kuesioner penelitian ini judulnya. Oke, boleh seperti itu. Nah, kemudian untuk di form description ini seperti kayak kita kalimat pembuka. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus perkenalkan namanya siapa dari Untak Banyuwangi, misalkan sedang melakukan penelitian yang seperti itu, teman-teman. Nanti kalian bisa buat sendiri atau ambil dari skripsi yang ada di Untak, biasanya kan dilampirkan tuh ininya. Nah, ini kalimat pembukanya nanti dicontoh. Kemudian kalau sudah, biasanya
di deskripsi ini juga itu memberitahu bahwa data yang digunakan tidak akan dipublish untuk kepentingan lain selain kepentingan penelitian gitu. Jadi biar yang ngisi kuesionernya itu merasa aman datanya dan namanya dirahasiakan. Karena ini memang etika sebagai peneliti, nama dari responden kita biasanya harus dirahasiakan, teman-teman. Oke, yang pertama ini saya akan mengenalkan menu-menunya dulu. Ada add question, berarti kalau kita mau menambahkan pertanyaan maka klik add question. Kemudian yang kedua adalah import question, jadi kita mengimpor dari file lain, kemudian kita impor di Google Form. Jadi nulisnya di file lain, kita impor. Kemudian di add title and description, berarti kita mau menambahkan bukan pertanyaan, tapi hanya judul dan deskripsi apa. Nanti saya contohkan. Kemudian ada add image, berarti tentu saja menambahkan gambar di Google Form kita. Kemudian add video berarti menambahkan video di form kita. Kemudian add section ini menambah layar. Jadi kan ada, kalau kalian pernah ngisi kuesioner, ada berikutnya gitu. Jadi nggak satu layar penuh gitu sampai selesai, tapi dibagi ke dalam beberapa tampilan layar. Nah itu namanya add section. Saya contohkan teman-teman. Saya setelah misalkan ini assalamualaikum gitu ya, ini pembukaan kita di sini. Ini bla 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 ya, greeting, kalimat pembuka kita. Baru kita akan, kalau di kuesioner itu biasanya butuh juga data responden. Jadi tidak langsung bikin pertanyaan. Kalau kita butuh data responden, teman-teman, ini dikasih judul dulu nih. Misalkan kasih judul biodata responden gitu ya. Nah, hanya judul seperti ini, bukan pertanyaan. Baru setelah diberi judul, teman-teman bisa pertanyaannya apa. Misalkan kalau biodata itu kan nama nggak boleh, berarti usia misalkan. Oh, gender dulu. Gender atau jenis kelamin. Nah, karena gender itu ada dua, teman-teman, berarti dibikin multiple choice. Jadi ini ada beberapa pilihan, bisa short answer, ini berarti jawaban singkat, paragraf, multiple berarti pilihan ganda, atau checkbox. Kalau checkbox berarti boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian drop down, ini sama seperti multiple choice, cuma tampilannya di drop down. Kemudian file upload berarti kita menginginkan yang isi kuesioner kita itu mengupload suatu file. Kemudian linear scale ini ya kita gunakan ketika item pertanyaan penelitian. Misalkan skala Likert itu loh, 1 sampai 5. Nah, itu pakai linear scale. Multiple choice grid dan checkbox grid kayak pilihan tapi dibuat kotak-kotak seperti itu. Date berarti tanggal, kemudian time. Saya contohkan yang gender, berarti misalkan laki-laki. Yang kedua, perempuan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kalian bisa gunakan ini, required. Wajib diisi nggak? Kalau ini wajib kalau ini di-on-kan seperti ini, berarti item pertanyaan ini itu wajib diisi. Kalau wajib diisi, itu menandakan bahwa kuesioner tidak akan pernah bisa dikirimkan oleh responden kalau item-item pertanyaan yang wajib diisi belum terisi semua. Jadi, kalau kelewatan misalkan belum keisi,
karena kita bikin wajib, maka nggak bisa dikirim kuesionernya. Misalkan ini kita bikin nih ya. Kemudian kita mau bikin lagi di biodata responden itu ada juga, berarti saya nambah pertanyaan di add questions ini. Misalkan usia gitu ya. Kalau usia berarti saya lebih condong ke dibikin kelompok seperti itu, misalkan 15 sampai 25 tahun. Itu misalkan. Kemudian 26 sampai 35 tahun. Jadi saya lebih sarankan seperti ini, sudah dikelompok-kelompokkan. Toh nanti diolah datanya itu dikelompokkan kan. Oke. Terus jangan lupa kalau misalkan ada lebih dari 45 tahun. Oke, seperti ini usia, kemudian kita wajibkan. Misalkan seperti itu. Nah, kalau pengen bikin gini, di biodata kan udah kelar nih diisi oleh responden kita. Ada gender, ada usia. Oh iya teman-teman, tanda bintang ini menandakan ini item yang wajib diisi. Oke. Misalkan sudah ada gender dan usia sudah diisi. Pak, saya maunya di tampilan nanti ketika di kuesioner dilihat oleh responden saya, setelah ngisi usia ini saya maunya ada berikutnya gitu. Jadi nggak dalam satu layar penuh ke bawah sampai habis gitu kan capek scrolling ke bawahnya. Kita ingin membaginya ke dalam beberapa layar. Maka dibutuhkan ini teman-teman, add section. Tambahkan sesi gitu ya. Nah, muncul seperti ini. Jadi gini loh. Saya preview dulu, tampilannya seperti ini. Jadi ketika ini tampilan kita yang dilihat oleh responden kita, biodata responden, gendernya apa, usianya. Nah, ada next seperti ini. Ada next seperti ini, itu berarti add section tadi. Itu ya. Nah, ini misalkan sekarang item pernyataan kuesioner. Nah, biasanya di item pernyataan kuesioner ini description-nya misalkan pilihlah sesuai dengan yang dialami, misal gitu ya. Kan ada skala Likert, berarti teman-teman harus menjelaskan angka 1 itu untuk apa, 1 untuk sangat tidak setuju misalkan, berarti saya singkat STS, 2 untuk apa, dan seterusnya. Biasanya dijelaskan seperti ini, biar nanti tahu yang ngisi kuesioner, oh ngisinya 1 itu untuk ini, 2 itu untuk itu, dan seterusnya. Ini teman-teman, kalau sudah sampai yang kelima, sampai selesai skala Likert kita sudah selesai, kita langsung tambahkan dulu judulnya. Jangan langsung pertanyaannya, biar rapi teman-teman. Judul dulu, berarti kita gunakan X1 kita. Kognitif, apa tadi ya istilahnya, bentar. Ini, Cognitive Experiential State. Kita copy saja. Langsung ke sini. Jadi ini saya X1 saya, gitu ya. Sudah, kalau X1 sudah selesai dibuat judulnya, maka item pertanyaan. Langsung item pertanyaannya, teman-teman. Berarti kita udah masuk ke item pertanyaan penelitian. Untuk kognitif yang pertama, ini menggunakan situs belanja online sangat mengesankan. Kita kopas saja biar cepat.
Kita masukkan pertanyaannya ke sini. Nah, seperti ini. Pilihlah linear scale. Ya. Nanti Likert-nya 1 sampai 5 atau 1 sampai berapa terserah. Dan labelnya 1 untuk STS, boleh singkatan, boleh ditulis lengkap, sangat tidak setuju, sampai nomor 5 sangat setuju. Atau dibikin singkatan. Biasanya sih kalau saya singkat, tapi terserah teman-teman. Jangan lupa ini diwajibkan agar semuanya item pertanyaannya terisi oleh responden. Oke, ini cara menambahkan pertanyaan kalau sudah masuk variabel. Untuk pertanyaan selanjutnya berarti kita tambah question di sini. Kita kopas lagi. Dan kita masukkan. Ini udah otomatis ya teman-teman. Nah, tampilannya nanti seperti ini nih. Sangat tidak setuju, sangat setuju gitu. Ini saya kopaskan saja. Ini sangat setuju. Oke. Kalau pengen nggak nulis-nulis itu lagi, maka caranya kita duplicate saja. Kita duplicate ke bawah dia. Nah, biar nggak ngisi 15 ini lagi. Kemudian kita tinggal ganti pernyataannya. Yang selanjutnya. Kita ganti di sini. Kita pastekan. Kita pastekan di sini. Sudah selesai. Ini sudah jadi satu variabel. Kalau nanti dibikin lagi section, Pak, saya mau per variabel satu section gitu ya. Ya, dibikin lagi add section. Dan seterusnya seperti itu. Itulah teman-teman cara buat kuesioner. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana ini apa namanya, menu-menu yang lain. Misalkan menu custom, kalau ini add-on-nya saya ya, masing-masing laptop biasanya belum tentu ada. Saya ini dulu customize them, ini berarti mengatur tampilan dari kuesioner kita. Bisa kita rubah warnanya, dilihat di sini sesuai warna ini. Atau kita ada headernya. Misalkan saya pilih ini terserah ya, bisa upload file, bisa yang lain-lain. Misalkan saya ini, saya insert, maka di header dari kuesioner saya muncul seperti ini. Itu di menu yang pertama, teman-teman. Di menu yang kedua, ini ada menu preview. Jadi kita mau melihat bagaimana sih kuesioner kita itu dilihat oleh responden yang kita kirimi link nantinya. Jadi kita klik preview. Nah, seperti inilah tampilannya nanti ketika sudah diterima oleh respondennya. Itu preview ya, teman-teman. Kemudian ada setting. Setting ini macam-macam. Ada general, ada presentation, ada quizzes. Kalau di general, ini ada beberapa menu. Kalau collect email address, berarti kita menginginkan mendapatkan email dari masing-masing responden. Ini nggak penting teman-teman, kecuali ada tujuan lain dari penelitian kita. Kemudian require sign in, teman-teman mempersyaratkan sign in, kan kalau ngisi Google Form itu kan harus masuk ke akun Google-nya dulu ya. Nah, kalau kita centang limit to 1 respon ini, berarti responden kita 1 email, 1 respon, 1 kali ngisi. Misalkan HP kita udah pakai Gmail tertentu gitu misalkan ya. Nah, kalau kita centang ini berarti nanti 1 HP itu hanya bisa mengirimkan respon atau kuesioner itu mengirimkan hanya 1 kalau kita batasi 1. Kemudian responden dapat mengedit after submit
Barangkali ada yang salah, kalau pengen ini ya dicentang. Kemudian si summary chart and text response ini melihat rangkuman dari apa yang dia isi. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Opsional sih. Kemudian di presentation ini show progress bar. Jadi kelihatan kan misalkan kita bagi beberapa section. Section 1 sampai section 5 misalkan. Layarnya tadi loh teman-teman. Nah, kalau kita show progress bar berarti nanti ada bar, ada kotak dialog ini nyampe section keberapa. 3 dari 5 section gitu. Nanti nyampe ke 4 berarti 4. Jadi dia tahu tuh perkembangan. Oh, saya kurang satu section lagi. Oh, saya kurang ngisi beberapa section lagi. Biasanya ini saya aktifkan. Kemudian kalau shuffle question ini tidak perlu. Kalau shuffle question ini kita random item pertanyaannya. Ini nggak perlu karena kita kuesioner ya sesuai ini. Kemudian show link to submit another response. Jadi kalau sudah kirim kuesionernya, responden kita udah ngirim, nanti ada tampilan mau ngirim respon yang lain atau enggak. Nah, itu kalau kita centang ini. Kalau enggak kita centang, berarti habis ngirim ya udah. Kemudian ada confirmation message. Ini tampilan pesan kalau si responden sudah melakukan pengisian secara keseluruhan. Sudah klik kirim gitu ya. Nah, ini biasanya diisi misalkan terima kasih atas partisipasinya dalam penelitian ini. Misalkan seperti itu. Kalau kuisis itu isinya seperti ini, karena kita bukan kuis, berarti langsung saja nanti klik save. Oke, seperti itu teman-teman. Terakhir, ini kalau kita mau mengirimkan, di klik send, kemudian klik tanda yang link seperti ini, kemudian di ini linknya cukup panjang, berarti kita perpendek dulu linknya jadi seperti ini, baru kita copy. Inilah yang kita pastekan ke berbagai grup atau objek penelitian kita. Kita kirimi link ini biar diisi. Kita keluarkan kalau sudah, nanti di copy di WA dan seterusnya. Nah, ini teman-teman perlu diketahui ada all change save in Drive. Berarti Google Form ini menyimpan otomatis setiap ada perubahan di Google Form-nya selama teman-teman nyambung ke internet. Jadi nggak ada tombol save gitu ya, nggak ada. Jadi sudah otomatis. Kemudian jangan lupa teman-teman ini untitled form. Nah, diklik satu kali karena udah ada judul di awal sini, dia ngikutin gitu. Kalau sudah, berarti kita close saja. Kita lihat di Google Drive kita. Tadi di kuesioner skripsi. Nah, ini kuesionernya. Kalau mau melihat perkembangannya seperti apa di sini, kalau mau mengedit lagi berarti diklik 2 kali di sini, muncul lagi seperti ini teman-teman. Ya, nanti respondennya itu ada di respon ini untuk download ya. Kemudian create spreadsheet. Jadi nanti hasil kuesionernya berupa spreadsheet, berupa Excel gitu ya. Nanti diklik ini create saja, create new. Nah, muncul seperti ini. Karena belum ada yang isi ya teman-teman, jadi wajar kosongan seperti ini. Kemudian, kalau mau download ini, kalian klik file, kemudian download, pilih formatnya. Kalau saya sarankan sih format Microsoft Excel. Jadi diklik nanti dia download. Kemudian, kalau kuesionernya dirasa, oh kayaknya saya nggak butuh lagi respon dari responden, udah cukup nih
responden saya sekian gitu ya. Form ini mau saya nonaktifkan biar nggak ada yang ngisi lagi, maka ini di nonaktifkan. Sampai seperti ini, not accepting response, tidak menerima respon. Kalau sudah kita nonaktifkan, berarti siapapun yang klik link yang kita bagi, dia tidak akan pernah bisa mengisi kuesioner lagi. Tapi kalau kita on-kan lagi, dia bisa ngisi lagi. Mungkin itu teman-teman diskusi kita tentang pembuatan Google Form secara singkat. Semoga bermanfaat. Dan semangat untuk skripsi. Terima kasih.